Selamat malam, Jumat sekalian. Saya Ersin. Sekarang saya di Pengadilan Negeri Bangkinang di Riau. Walaupun saya jauh di seberang pulau, tetapi izinkan saya menyampaikan salam dan perasaan duka cita saya yang mendalam atas meninggalnya orang tua rohani kita, Pak Pendeta Chung Benyamin Wongso, yang benar-benar adalah Bapak rohani yang memberikan kita inspirasi dalam hidup. Akhirnya tiba juga waktunya. Saya tahu mungkin bahwa Tuhan akan memanggil Pak Bong. Waktunya hanya tinggal tunggu waktu. Karena kita tahu Pak Bong sudah cukup berumur, sudah 80 tahun, 87 tahun. Manusia menurut di Mazmur katakan bahwa manusia 70, dia kuat 80 tahun. Jadi itu ada kondisi manusia yang diberikan anugerah, bonus dari Tuhan. Sebenarnya kita sebagai manusia berharap Pak Bong dikasih bonus yang berkali-kali lipat kembali, supaya dia masih tetap bersama-sama kita, bisa membimbing kita, bisa memberikan pandangan-pandangan kepada kita. Tetapi ini hanya pikiran keegoan kita sebagai manusia, karena Tuhan melihat dari sisi yang lain. Mungkin Tuhan tidak mau melihat hambanya dalam kondisi lemah tubuh terus, dan sudah saatnya Tuhan panggil kembali. Ini suatu hal yang cukup membuat kami terpukul sebenarnya. Bukan karena kami memang kami merasa ditinggal, tapi ada satu pekerjaan yang belum kami selesaikan, yang ingin kami wujudkan bersama-sama dengan beliau. Kami dari saya selaku ketua panitia, dan juga kami panitia dan rekan-rekan panitia pembangunan gedung geser di Sungai Raya, sudah hampir 4 tahun lebih, mungkin 4 tahun lebih kami sejak peletakan batu pertama sampai dengan sekarang. Kita berusaha mewujudkan impian kita dengan pembangunan gedung yang terbaik yang bisa kita persembahkan bagi Tuhan. Memang ini butuh proses, dan kami ingin mewujudkan proses itu sebenarnya bersama-sama dengan Muse, Pak Bong, supaya itu bisa dilihatnya, bisa dinikmati beliau. Tetapi Tuhan berkata lain. Mungkin Tuhan ingin Pak Bong melihatnya dari surga. Dan pekerjaan ini ada pekerjaan yang masih menjadi beban tanggung jawab yang akan terus kami teruskan. Saya pribadi, walaupun saya di Pekanbaru, di Riau, saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Sebenarnya walaupun jauh begini, tapi inilah tanggung jawab saya. Saya ingin gereja geser Sungai Raya bisa bertumbuh, karena ini warisan dari Pak Bong. Ini saya ingat ketika saya baru di gereja tahun 97-98, walaupun dari sekolah minggu saya dulu juga pernah 1-2 kali sekolah minggu di Geseri juga. Saya ingat dulu pernah saya buat pinjam buku perjalanan musafir. Mungkin karena masih anak kecil dulu, degil-degil, jadi pinjam buku tapi nggak pernah balikin. Akhirnya tapi dari buku itu saya jadi rajin belajar. Jadi ya itulah masih masa kecil kita dulu.
Saya melihat perkembangan gereja dari 98 sampai dengan sekarang, sudah banyak hal yang berubah. Pak Bong dan dalam segala pelayanannya, dia termasuk tipe yang no talk, action only. Jadi tidak banyak ngomong, tapi lakukan pekerjaan yang baik. Dalam kekakuannya, kadang ada kalanya juga dalam ketegasannya. Ya, saya percaya saya dan rekan-rekan yang lain jemaat gereja mungkin pernah lah ada 1-2 kali ditegur oleh Pak Bong, tetapi sudah teguran yang baik. Kadang kita tahu di masa muda kita masih banyak hal-hal yang kita pikir baik, pada belum tentu baik. Dalam pelayanan beliau tidak hanya berkhotbah tentang kata-kata yang indah, tetapi beliau menunjukkan apa itu mengabarkan kebenaran firman melalui teladan hidup, melalui kehidupan sehari-hari yang dijiwai atau yang dihidupi dengan firman. Itulah yang kami pelajari dari Pak Bong. Saya ingat bahwa kami dari gereja kecil, gaji untuk hamba Tuhan, saya tahu peningkatannya dari 2 juta lebih ke 3 juta, 3 juta lebih ke 4 juta dan sebagainya. Percayalah, kalau orang berpikir bahwa Pak Bong dengan gajinya dia bisa menikmati hidup, tidak. Dia benar-benar memberikan semuanya untuk Tuhan. Mungkin 70% untuk Tuhan, 30% untuk kehidupannya sehari-hari. Dan itu yang kami lihat. Bahkan untuk pembelian gedung dikembalikan oleh gereja. Gaji yang diterima dikembalikan kembali untuk gereja. Jadi dia ingin memberikan satu arti dalam hidup bahwa manusia hidup harus berserah pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Saya percaya gereja GCR Sungai Raya dan gereja yang tidak tumbuh hanya 1-2 hari, walaupun dia tidak nampak mekar 1-2 hari, 1-2 tahun, 3 tahun dia langsung berkembang, tidak. Tetapi saya percaya benih yang ditaburkan oleh Pak Bong itu seperti benih sawit atau benih durian. Dia tumbuhnya nampak lambat, tetapi dia berbuah lebat dan untuk masa panen yang lebih panjang. Saya percaya Pak Bong menanam benih itu untuk generasi ke depan menikmatinya. Generasi ke depan untuk mengabarkan Injil lebih lagi. Saya percaya gereja ini bisa berkembang lebih. Walaupun di masa pandemi hampir 2 tahun ini, hati saya juga cukup miris. Jemaat Tuhan di GCR Sungai Raya satu persatu juga berpulang. Ada orang-orang tua yang sudah berpulang dan cukup selama 2 tahun ini kami cukup banyak ditinggal oleh orang-orang tua.
Dan khususnya sekarang Pak Bong, kami harap apa yang dicita-citakan oleh Pak Bong Usu bisa kami teruskan, bisa kami emban tanggung jawab ini, akan kami pikul tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya dan dengan tanggung jawab, dan kami akan selesaikan yang terbaik yang sudah dimulai oleh Pak Bong. Selamat jalan, Usu. Saya selalu ingat bagaimana dia menguatkan kami, dan apa yang disampaikan kadang itu sebagai suatu petanda bagi kami, suatu seperti pembuatan ya. Jadi dulu kalau kami mau Natal, kami akan tanya dulu, Pak Bong kira-kira berapa anggaran dana Natal? Dia katakan 25 juta. Dan itu akan tercapai 25 juta, 30 juta anggaran Natal. Dan untuk pembangunan ini 44,7 M lebih, Pak Bong katakan bisa. Dan kita akan wujudkan itu. Walaupun masih ada anggaran yang masih kurang, kami percaya kita akan wujudkan gereja yang terbaik untuk Tuhan, di mana nama Tuhan dimuliakan di GCI Sungai Raya ini. Selamat jalan, Usul, dan terima kasih atas pelayanannya dan dedikasinya bagi gereja GCI Sungai Raya. Untuk Kobanabas, Jesusan, terima kasih sudah menitipkan orang tua yang begitu luar biasa bagi kami, GCI Sungai Raya. Kami merasa sangat bersyukur bisa bersama-sama mengiringi pelayanan beliau selama puluhan tahun ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.